Ini grup si berandal. Yang peduli gitu. Foto! Ini dulu yang aktif di jalan kita panggil kemarin. Belum dekat sama Tamari. Bagaimana keadaannya sekarang, seperti keadaan tempat ini? Kalau keadaannya makin miris ya. Datang seperti ini keadaannya, udah besok nggak mau lagi. Oh, namanya si Tyson, itu kita panggil juga dengan trompet. Oh, bukan sembarang kita tiup. Oh, gitu. Seperti Nelly. Iya, untuk dikasih monyet yang di Parapat. Iya. Monyet-monyet biar monyet-monyetnya nggak ke pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan banyak yang apa? Dia taruh gitu. Dia kan makan. Oke, jadi kita udah nyampe ya di Taman Wisata Kera. Ya, aku sendiri udah kenal sama dia sejak 6 atau 7 tahun yang lalu lah ya. Dan kita juga udah pernah jungle trek ke dalam. Jadi kali ini kita mau buat video di sini tentang keadaan monyet-monyet di sini, karena monyet di pinggir jalan yang biasa kita lihat di arah menuju Parapat semua sebenarnya tempatnya itu di sini gitu, habitatnya itu di hutan ini. Dan mereka inilah sebagai pengelola di sini, penjaga udah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun ya, mulai dari orang tuanya di sini disebut gelarnya itu si Manik Parherek, tapi beliau sudah meninggal dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya Betim Manik. Dan sekarang kita mau buat video bersama anaknya ya. Sebenarnya saya udah kenal dia dan baru kali ini ketemu lagi setelah lama nggak ketemu. Oke. Dan aku suruh turun nah turunnya. Naik sini kan dekat. Jadi ini ada Brook, di bawah ada Brook, itu beda kelompok. Nah itu grup si berandal karena dia aktifnya di jalan raya. Jadi yang ini grup Tyson itu menetap di sini, itu pun kadang dia mau juga turun ke jalan raya. Oke, jadi yang ini si Amang, intinya dia nggak boleh dipegang. Nah, dia boleh pegang kita, dia alami gitu. Jadi kalau Brook atau Kera juga si Amang, dia kita kasih minimal 30% pakannya. Nah, biar 70% lagi dia cari sendiri di hutan. Oke guys, jadi kita di sini tadi bawa pisang, mau kita bagikan ke monyet-monyetnya ya. Karena nggak tahu mau bawa apa lagi pisang yang bisa kita bawa. Orangnya juga makan pisang juga soalnya. Hai.
Oke guys, jadi kita udah ketemu sama yang jaga, sama yang jaga, sama yang kelola Taman Wisata Kera yang ada di Bagandi, Parapat ya. Oke, dengan sahabat lama, perkenalkan dirinya Le. Oke, Horas. Nama saya Detim Manik, anak misi Manik Parhereki. Karena awalnya bapak saya lah, beliau lah yang membuat tempat ini seperti ini. Jadi saya lah penerusnya. Gitu. Sekarang setelah tempat ini dikelola, diteruskan sama Le Datim Manik, bagaimana keadaannya sekarang, keadaan tempat ini? Kalau keadaannya makin miris, ya, kalau namanya Taman Wisata Kera Baganding ya mungkin udah mendunia ya, udah banyak orang tahu. Banyak yang tahu ya. Nah, tapi karena dengan kondisi keadaan sekarang, ya satwanya juga sudah berkurang, bukan dengan kata jumlahnya punah gitu, bukan. Mereka sudah nggak menetap lagi di hutan ini karena kondisi pakan yang di hutan tidak memadai, mencukupi, mereka turun ke jalan sebagai pelampiasan. Nah, oh gitu ya. Kalau pasokan pakan nggak ada. Gitu. Nah itu bukan nggak ada pasokan dari pemerintah gitu. Ya, dari pemerintah itu putus-putus lah dibilang, Ya, tidak berkelanjutan. Kenapa kita bilang putus-putus tidak berkelanjutan ya? Sulit nanti kita bicarakan ya di tayangan ini gitu. Ya, karena di sini nggak bisa diambil titik temunya. Kenapa kita bilang nggak bisa diambil titik temunya? Ini ada yang kelola tempat ini, ada yang punya dengan kata kehutanan lah. Nah, tapi masih kawasan pemerintah kan? Nah, ini kawasan kehutanan. Setiap ada seseorang yang membantu atau dari sosial atau dari komunitas, itu mereka harus sepengetahuan kehutanan. Nah, padahal ya namanya yang mau membantu mereka sudah tahu kalau sudah sempat masuk ke kantor atau kemana pasti akan disurat dananya tidak seberapa yang nyampe kemarin. Itu banyak orang yang mau niat membantu, yang mau mendukung, tapi kemauan orang itu langsung sama saya pribadi tanpa melalui kehutanan. Jadi karena saya menghormati kehutanan, saya mengarahkan mereka ke sana. Mereka tidak mau ya, fokusnya sampai di situ. Jadi tidak berkelanjutan. Jadi kalau dari pemerintah sendiri memang nggak ada dana gitu ya? Nggak ada. Ya misalnya dana pengelolaan untuk tempat ini atau dana pelestarian tentang tempat Kalau ini, termasuk menjaga keaslian. Kalau tahun 2019 ke tahun 2020 itu awal mulanya aku digaji. Kasih honor lah dibilang. Itu awal mulanya dari BP2 Lakai Noli. Itu awal mulanya. Itu memang yang harapkan bukan gaji. Itu untuk biaya pakan. Ya, tapi pokoknya yang diutamakan Pakan satwa. pakan satwa yang ada di sini terpenuhi lah ya. Ya. Bisa terpenuhi yang membuat monyet-monyet ada di sini supaya nggak turun ke jalan gitu ya. Supaya jangan jadi hama. Nah, jadi resikonya kalau turun ke jalan apa rupanya, Le? Maksudnya itu kenapa bisa sampai supaya jangan turun ke jalan gitu bahasanya. Kalau itu ada 3 keuntungan. Si monyet tidak kita biasakan di jalan. Ada 3 keuntungan. Yang pertama untuk pengendara atau pengguna lalu lintas. Keselamatan mereka, ya namanya pun kondisi jalan kawasan Parapat ini kan ya di atasnya bukit, takut kan ada jatuh batu atau ranting pohon mengenai mobil, itulah yang paling alaminya lah. Terus mobil lalu lalang itu jadi macet. Yang kedua masalah sampah ya. Mereka memberi makan si satwa, ya otomatis sampahnya kan dibuang di situ, berserakan di pinggir jalan. Yang ketiga membuat satwanya jadi kebiasaan. Jadi kalau boleh si satwanya kita panggil kemari, jangan dibiasakan kasih makan di jalan raya. Kalau mau boleh kasih makan, boleh naik kemari. Di sini kita tidak atau di tempat ini juga bisa menerima ya kalau ada yang mau bantu kasih makanan atau apa. Makanya kita arahkan pengunjung itu boleh bawa makan kemari. Soalnya resiko kenyamanan monyet itu sendiri pun resiko kalau sampai di pinggir jalan ya, apalagi itu jalan lintas, jalan raya kan. Atau ada komunitas-komunitas yang mau lintasi lintas Parapat ya kan, kalau mau tahu bukannya pisang di mana itu ya kan, nggak dia yang minta lah, harusnya nanti nggak enak kalau dia minta. Kita harusnya yang bilang itu nanti kita aja yang bilang. Karena kayak gini, aku pernah live penonton itu bilang live cantumkan nomor rekening. Iya, aku tahu. Aku tahu itu. Ada yang berniat baik untuk membantu menyisihkan sedikit. Gitu. Nah, jadi karena sudah ada paksaan dan dukungan dari teman-teman, apa salahnya? Kubuat kan itu. Kubuat 1 kali kucantumkan. Itu udah jadi pro kontra. Iya. Cuman 1 kali. Nah itu. Apalagi
Itu tadi dia yang mas. Jadi- Itu lebih baik kita nanti. Jadi ku bilang daripada terjadi lagi, lebih baik kalau memang ada yang mau menyisihkan rezekinya, makasih banyak. Hanya membantu dengan doa dan dukungan pun udah makasih banyak. Jadi Iya. kalau memang ada yang mau, ya boleh melalui messenger kita komunikasi, nanti tukaran nomor. Oke, kita tadi kan kita dari kantor mau ke Perapat. Kita beli dulu pisang di Tiga Oras ya kan, kita beli pas tadi kan ini kan baru kita kasih lagi sini ke abang ini Nah, gitu. ya setidaknya itulah gitu loh. Iya. Setidaknya gitu. Atau ya setidaknya berkunjung aja. Berkunjung aja kalau masalah itu kan, beli kacang di pinggir jalan sana juga bisa. Yang penting kan maksud tujuannya itu untuk pengguna jalan tadi jangan sampai ngasih monyet makan di jalan gitu, karena kan beresiko sama monyetnya juga, kecelakaan pengendara apa mungkin gitu. asal-asalan Kadang ya. pengendara sendiri terkejut kan sama monyetnya juga, yang kadang loncat tiba-tiba kan, atau takut ketabrak atau apa kan. Karena tadi aja aku lihat begitu, mobil tiba-tiba ngerem karena ada monyet yang ambil apa gitu di pinggir jalan, di pinggir pasar. Jadi kalau seperti tempat kita ini, ya kalau memang mereka tidak cinta terhadap satwa dengan hutannya, mereka hanya seperti melintas saja. Datang seperti ini keadaannya, udah besok nggak mau lagi, lusa dan ke depan tidak mau lagi kemarin. Jadi kalau memang yang dia cinta terhadap satwa dan hutan, bahkan dia mau tiap hari datang kemari. Berarti intinya yang memang yang harus yang betul peduli terhadap satwa Iya. dan hutannya. Mungkin buat membuat pengunjung seperti itu pun mungkin karena kondisi tempat ini sekarang lah ya, mungkin ya. Kalau Ya, karena kan sekarang aku udah bisa mahamin lah, maksudnya bisa memahamin lah sendiri pribadi orang yang mengurus tempat ini, pengen tempat ini dimaksimalkan kan, maksudnya dibuat ya setidaknya membuat pengunjung tertarik datang atau membuat pengunjung nyaman datang ke sini. Tapi Laya sendiri pastinya punya keterbatasan terkait dana untuk pengelolaan tempat ini kan. Karena kita doakan lah mudah-mudahan untuk kedepannya tempat ini setidaknya banyak pihak yang memberi bantuan untuk mengembangkan, ya, atau setidaknya awalnya memberi kepeduliannya dulu lah, memberi kepedulian. Jadi kalau dari dinas kehutanan sendiri kayak mana, Le? ya apa yang kita bilang, honor Honor aja ya dikasih ya. Tapi kira-kira honor yang dikasih ini cukup nggak gitu untuk mengelola tempat ini? Ya kalau honor berapa pun dikasih ya nggak cukupnya itu. Ya, apalagi ini terkait Eh, makanan monyet ya, yang Iya. jumlahnya mungkin bisa ribuan di sini ya. ya berapa tempatnya, yang namanya pun uang kan. Ya walaupun sedikit ya dicukup-cukupin. Itu intinya. Tapi setidaknya ada lah ya Ada. bantuan dari pemerintah ya. Adalah itu. Tapi itu pun baru ini ya, baru tahun 2019 ke 2010 ya. 2020. Jadi kalau selama ini Sebelum awalnya sebelumnya, dari sinilah dulu ya. Kalau mulai dari Bapak Mani Parherek lah, orang tua lain. Total semuanya udah berapa tahun orang lain di sini? dari tahun 84. Udah tahun 84. Jadi bantuan itu ada mulai tahun 2019 atau sebelumnya? Sebelumnya dari Bapak juga udah ada bantuan dari Pemkab Simalungun. Karena tempat ini dulu kan ramai dikunjungin Mas. Iya iya. Karena Nah. setauku juga tempat ini dulu ramai. Gitu. Ramai dikunjungin karena pemerintah Pemkab Simalungun melihat banyak pengunjung di sini, mereka minta kartis pungutan gitu dari Pemkab Dinas pariwisata ya. pariwisata. Jadi dikeluarkan honor itu dulu kalau nggak salah tahun 2000-an lah ya. tahun 2000-an lah itu kalau nggak salah dikasih honornya 700.000 Bapak ini biaya pakan monyet. Oh, Dari situ sama gajinya keseluruhan lah ya. Iya, 700.000 ya. 700.000. Selanjutnya Bahasa Bapak itu digaji nggak digaji, beliau tetap tinggal di sini seperti bahasa saya tadi. Saya digaji atau nggak digaji tetap tinggal di sini. Bertahan di iya, sini karena saya niatnya hanya untuk melestarikan. Nggak ada lebih niat dari itu. Nggak ada niat untuk menguasai Itu- tempat ini. Gitu. itu berapa lama sampai dikasih 700.000? 5 tahun, 4 tahun. Ya. Seterusnya udah nggak ada lagi ya. Udah meninggal pun beliau meninggal aja dari Pemkab Simalungun nggak ada yang datang. Parherek, Umar Manik sama beliau. Pak Umar Manik ya. Oke lah. Sekianlah dulu tentang tempat ini dari pengelolanya langsung. Oke guys, jadi gini cara pemanggilan monyet-monyet yang ada di sini. Caranya cukup unik dan monyet-monyet di sini memang sudah benar-benar mengerti kode ini ya. Nah, jadi trompet ini bukan lagi peninggalan dari almarhum. Peninggalan dari almarhum hanya yang ujung ini. Tapi almarhum juga sebelumnya kan memakai alat yang sama seperti Iya. ini kan. Inilah ujung inilah dulu punya almarhum. Depannya ini udah dibawa beliau entah kemana. Kemudian dikembalikan ke entah kemana nggak tahu. Jadi ininya lah dipotong beliau
dikasih sama aku. Jadi ini ada artinya. Nah, ini punya beliau, inilah punya saya. Karena saya penerusnya di sini, inilah asal penerusnya. Inilah yang lama, jadi saya penerusnya. Yang Penerusnya ada bagian di sini gitu. Iya, jadi Oh, ini terpisah. iya. Nah, jadi ini terpisah dia, disatukanlah dia. Jadi makanya dia nggak dia dua jadi satu. Nah, jadi yang depannya nih. Jadi inilah generasi kedua yang depan. Oke. Yang belakanglah generasi pertama. Jadi nanti kalau ada keturunan saya, generasi ketiga, ini dipotong. Ini Oh, itu nanti memang gitu. memang harus seperti itu. Nah. Bukan karena memang udah rusak atau apa, bukan. Enggak. Nanti kalau saya sudah tahu umur saya akan selesai di dunia ini, Oke. ini saya akan potong. Saya simpan entah kemana, Panjang. kubur entah kemana. Jadi ujungnya nanti anak saya yang akan mencari sendiri Oke. tanduk itu. Jadi dia akan motong, dia akan cocokkan kemari. Kalau itu cocok, dia bisa untuk mengendalikan trompet ini. Atau Gitu. melanjutkan ini ya. Nah, Sekarang ini namanya apa? ini tanduk kerbau. Tanduk kerbau ya. Ini tanduk sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Kalau bapak sebelah kanan, saya sebelah kiri. Karena saya memang posisinya ada di kiri beliau, bukan di kanan beliau. Makanya saya ambil tanduk sebelah kiri. Oh, gitu. Jadi harapan saya nanti anak saya, keturunan saya cari yang kiri. Oke. Biarlah diawali. Jadi kalau cara panggilnya, kita cuma tiup jaraknya di atas 500 meter. Kita baru boleh tiup. Tapi kalau Maunya kera-kera yang di atas yang jauh lah ya. di atas 200. Jadi ini kita panggil ada nada-nada tertentu. Kita boleh panggil dengan maksa, kita boleh ngerayu dengan kata membujuk. Berarti trompetnya ada emosional lah ya. Iya, kalau kita maksa, itu mau dia dekat, mau jauh dia harus turun cepat. Nah, jadi kalau kita ngerayu, ya itu ya burung atau kera itu bisa kita pastikan dia cuma kera yang datang. Oh, gitu ya. Siapa? Berarti dari suaranya itu bisa kita tentukan yang Iya. datang apa. Ya, kalau namanya si Nelly, itu kita panggil namanya melalui pakai trompet. Kalau namanya si Tyson, itu kita panggil juga dengan trompet. Bukan sembarang kita tiup. Seperti Nelly. Kan kalau kita bilang, "Naui." Kalau Nelly, Nelly, naui gitu. Karena dia di atas 500 meter. Kalau Nel, naui gini. Oh, gitu. Jadi kalau Tyson, itu ada nada tertentu. Makanya si pemimpin kita kasih nama yang kita panggil si pemimpin. Karena bawahannya mengikutkan si pemimpin. Makanya sulit. Terkadang pengunjung itu bertanya, kenapa satwanya cuma yang ini aja? Kenapa nggak ada yang lain yang beda kadang? Nah, jadi jawabanku ya yang ada aja tidak bisa kita kasih pakannya. Gimana nanti kita panggil yang nggak ada? Berarti siapa yang ada? Banyak di sini siapa? Gampangnya. Jadi di sini keluh kesalnya banyak lah, suka dukanya banyak. Kalau pesanku yang paling utama gitu, hari Senin aku udah pesan spanduk, hari Senin nyampe lah kemari, aku kan pasang sendiri. Di situ bukan tertulis jangan memberi makan monyet di jalan, bukan. Kita buat artinya aja lah, yang pengguna lalu lintas bisa berpikir kalau artinya seperti itu. Jadi aku pesan spanduk beda kata-katanya. Nah, jadi aku buat di spanduk itu foto monyet yang kelindas dengan kata-kata seperti ini. Pengguna lalu lintas itu bisa sadar lah bahwa mereka itu memang berhak untuk hidup. Nah, jadi spanduk yang pertama aku bikin namanya, apakah ibu tak rindu denganku sebab dia tidak kembali dari jalan raya. Itu dicantumkan foto kera yang dilindas mobil, si induk, si anaknya posisi hidup gitu. Jadi yang kedua aku buat, nah tetap foto seperti itu tapi si anaknya nggak ikut. Nah, di mana letak hatimu akhirnya seperti ini karena ulahmu. Jadi kalau yang bagi mengerti yang membaca bahwa itu sudah larangan keras supaya tidak memberi makan di jalan. Kenapa nggak langsung buat dilarang memberi makan di jalan? Nah, sedangkan larangan itu kalau di negara kita untuk larangan itu ada untuk dilanggar.
Berarti intinya dengan harapan dengan tulisan tersebut Ya, para pengendara mengerti lah ya, paham ya. mengerti bahwa itu sudah larangan keras dengan kata-kata seperti itu. Itu berarti dampak yang disebabkan orang-orang yang ngasih makan monyet di jalan ya, di pinggir jalan. Di jalan raya ngapain? Kan nyari makan. Nah, selindas. Nah, si anak dia tetap mengikuti kelompok pemikiran dia, ibunya masih ada di kelompok itu. Jadi dia tidak mau turun ke jalan raya karena dia tidak bisa menyeberang dengan adanya mobil lalu lalang. Dia tetap di hutan menunggu si induk, kedatangan si induk. Padahal si induknya sudah mati terlindas.